Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Rektor Unisnu Temanggung, yang terhormat jajaran Wakil Rektor Unisnu Temanggung, yang terhormat Dekan dari Fakultas FTK dan FSAI, yang terhormat Bapak dan Ibu Kaprodi dari Fakultas FTK dan FSAI, dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Unisnu Temanggung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 28 April 2022, dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan akan mengadakan sosialisasi dan sinkronisasi syarat wajib munakosah. Untuk mempersingkat waktu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hamidul Wahida. Kepada Bapak Hamidul Wahida, waktu dan tempat kami persilahkan. Suara dengar ya? Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kurang jelas, Pak. Mohon maaf. Ini pakai headset. Jelas ya? Ya, sudah jelas. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual melalui Zoom yang sudah diinisiasi Biro Akademik. Yang pertama, yang kami hormati jajaran di atas saya ya, khususnya Rektor dan juga Dekan, kemudian Kaprodi, Bapak Ibu Kaprodi, Biro Akademik, dan sahabat-sahabat semua, mahasiswa-mahasiswi. Mungkin ini yang ikut ada yang semester akhir, ada yang semester menjelang akhir ya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada Kamis ini mungkin sebagian dari kita ada yang bolong-bolong puasanya, tapi insya Allah puasa kita tetap bisa berjalan karena ini sudah menjelang Lebaran seperti itu dengan kondisi yang sehat walafiat. Dan kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang dapat syafaat besok di hari akhir. Amin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, ada beberapa hal yang mungkin selama ini masih menjadi kebingungan pertanyaan ya, karena ini masih tergolong hal baru, tapi merespon hal itu, Biro Akademik ada beberapa inisiasi. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa semua persyaratan yang sudah ada di pedoman itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau jenengan nggak mengikuti itu, mengikuti Stainu atau mengikuti yang mana, nah itu harus dipertegas ya. Nah, adapun ada kendala atau apa-apa, nanti bisa kita koordinasikan, kita cari solusinya. Karena mau nggak mau, tuntutan mutu perguruan tinggi semakin begitu ketat ya, utamanya berkaitan dengan luaran perguruan tinggi, capaian pembelajaran, dan juga kebutuhan institusi maupun kebutuhan program studi dalam persiapan akreditasi, reakreditasi semua, karena semua sudah terakreditasi seperti itu. Nah, maka dari itu ini juga persiapan juga berkaitan dengan hal-hal teknis dan administratif yang akan kembali ke mahasiswa sendiri. Misalnya munculnya SKKM, Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa, itu bukan inisiasi kami ya. Kalau di perguruan tinggi keagamaan Islam itu sudah ada sejak tahun 2000-an. Dan poinnya memang rata-rata 200
Dan ada yang 500 tapi kok keberatan, kita ambil yang sederhana 200 itu. Kemudian tidak hanya untuk itu, hal itu berangkat dari ijazah yang kelengkapannya nanti juga akan Anda dapatkan. Jadi kalau kurikulum KKNI sejak 2014 sudah diterapkan ya, dan sudah ada satu lulusan di kita di INISNU. Itu selain mendapat ijazah juga mendapatkan akta 4 masih ya, kemudian transkrip nilai dan juga SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Nah untuk SKPI itu kalau panjenengan tidak punya sertifikat-sertifikat yang berbobot, nah itu tentu juga tidak bisa dikeluarkan. Padahal itu menjadi satu paket dalam pengeluaran ijazah sesuai petunjuk yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama maupun Kemendikbud. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar pun sama, masih ada SKPI. Nah, artinya ini menjadi kegiatan wajib yang harus Anda penuhi ketika nanti mau lulus. Makanya kalau teman-teman yang tidak terlalu aktif di organisasi, tidak pernah ikut kegiatan apapun ya, seminar nggak pernah, workshop nggak pernah, nulis nggak pernah, nah, maka harus akselerasi. Maka kita gelar forum ini. Jadi kira-kira latar belakangnya seperti itu. Nah, adapun hasil rapat yang kemarin kita kaji dengan beberapa stakeholder, khususnya dengan Biro Akademik ya secara teknis, baik itu kita akan menjembatani sahabat-sahabat semua yang kebetulan tidak memenuhi beberapa aspek di SKPI itu atau di SKKM. Mulai dari mungkin penalaran, bakat minat, kemudian apa lagi ya, pengabdian, penelitian. Itu nanti kita akan mengadakan kegiatan semacam seminar nasional mahasiswa. Jadi rencananya seperti itu dan nanti Bapak Ibu tidak terkendala untuk syarat syarat ujiannya. Insya Allah ujian tetap bisa dilakukan Mei ya, karena ini kalau kita gelar April kan sudah habis ya. Insya Allah Mei sudah siap dan nanti syarat teknis dikembalikan ke fakultas dan prodi. Itu sudah ada edaran di fakultas kemarin ya. Nah untuk itu silakan sahabat-sahabat semua, khususnya yang SKPI atau SKKM ini dirinci terlebih dahulu. Kira-kira kurangnya berapa, dan nanti bisa konfirmasi ke Mas Soheb atau Mas Haris keikutsertaan di seminar nasional mahasiswa itu. Jadi nanti seminar ini Anda menjadi narasumber atau pembicara, tapi nasional gitu loh. Jadi nanti ada call for paper-nya, Anda naskahnya dari naskah skripsi yang sudah diujikan. Jadi nanti diubah format artikel ilmiah, nanti itu menjadi submit ketika Anda menjadi narasumber. Nah di situ nanti Anda akan mendapatkan beberapa sertifikat yang kemungkinan besar bisa mengcover dari kekurangan di bidang penelitian, pengabdian, dan seterusnya. Karena nanti sertifikatnya itu pun tidak dari kampus murni ya, tapi kita kerjasama dengan beberapa redaksi jurnal. Jadi nanti sertifikatnya dari redaksi jurnal di kampus lain yang itu memang disyaratkan kalau untuk akreditasi untuk internal itu tidak laku ya, tetapi yang laku adalah sertifikat dari luar dan berbobot tingkat nasional sebagai narasumber gitu ya. Kemudian juga sertifikat sebagai penulis. Ini juga nanti bisa kita masukkan dan juga untuk sertifikat peserta seminar nasional. Jadi nanti ada seminar nasional mengundang pembicara 2 gitu ya. Kemudian nanti sebelum seminar Anda presentasi hasil penelitian skripsi yang sudah diubah menjadi artikel ilmiah. Dan nanti untuk yang peserta luar kampus bisa via Zoom seperti itu. Jadi secara teknis nanti akan diumumkan oleh Biro Akademik. Tapi kita pengen tahu dulu ini kira-kira teman-teman yang kurang di aspek SKKM itu apa saja. Ya, karena nanti ini menjadi bahan untuk yang ditulis di SKPI. Nah, tahun lalu itu banyak yang kacau karena tidak memenuhi ya aslinya. Tapi kita tidak akan mengulangi hal itu. Tahun ini insya Allah sertifikat teman-teman sudah lengkap dan sudah memenuhi dari beberapa aspek itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan syarat Turnitin 35%. Sebenarnya ini sudah siap tinggal bayar via keuangan karena masih komunikasi dengan pihak apa istilahnya ya jasa untuk memasukkan langganan ke Turnitin. Mungkin insya Allah awal Mei atau setelah Lebaran sudah siap untuk cek plagiasi skripsi teman-teman semua.
Itu yang untuk plagiasi. Kemudian yang untuk ujian bahasa di pedoman itu tidak hanya untuk sertifikat TOEFL ya, tapi ada TOEFL, IMCA, UKBI ataupun sertifikat bahasa Jawa. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya satu di antara bahasa Inggris yang TOEFL, yang bahasa Arab TOEFL atau uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI biasanya dari BWI atau Balai Bahasa Jateng biasanya, atau yang berbahasa Jawa dari misalnya yang mungkin kita belum ada lembaga yang tingkat nasional ya, adanya ada Permadani, itu bisa untuk mengganti syarat apa namanya pengganti TOEFL itu atau sertifikat bahasa, karena di situ sertifikat bahasa ya, bukan hanya TOEFL. Nah untuk teknis nanti monggo Bapak dari fakultas kemarin sudah kita koordinasikan, nanti akan dijembatani daripada kita tes di luar juga mungkin bayarnya mahal dan juga belum tentu kualitasnya sesuai kebutuhan kita, nanti bisa dilaksanakan tes TOEFL mandiri seperti yang sudah program dikembangkan Lembaga Bahasa dilanjutkan Pusat Bahasa, Sastra, dan Budaya saat itu. Jadi itu beberapa solusi yang selama ini menjadi pertanyaan liar ya teman-teman. Kita juga tidak memaksa begitu nggak mau tahu ya, tetapi bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin saya yakin ini karena baru, jadi butuh penyesuaian, tapi penyesuaian ya bukan berarti terus kita membebaskan tanpa indikator, kemudian atau jual beli sertifikat tuh ya kayaknya kok nggak akademis banget itu ya, nggak sah gitu ya. Nah makanya kita menjembatani itu melalui beberapa kegiatan tadi yang tentu masih menjaga kualitas Bapak Ibu semua. Dan ini tentu akan membantu panjenengan semua ketika nanti studi lanjut di pasca sarjana, karena syarat pasca sarjana sekarang lebih muter-muter bulat dan susah ya. Dan beberapa alumni kita yang di UIN, UNES, dan beberapa di IAIN itu merasa berterima kasih karena selama ini sudah ada mungkin pembudayaan menulis di artikel jurnal, kemudian diajari Mendeley, diajari Turnitin, dan seterusnya. Itu sangat bermanfaat sekali ketika Bapak Ibu nanti berkiprah di dunianya masing-masing, baik di dunia praktisi pendidikan maupun di akademisi studi lanjut. Artinya ini tidak hanya untuk syarat skripsi saja ya, tapi ini harapan kami jangka panjang Bapak Ibu memiliki bekal skill yang memang itu bisa untuk masa depan, tidak hanya untuk syarat ujian skripsi saja. Jadi secara garis besar itu secara umum, adapun nanti secara teknis kapan ujian munakosanya dan tetek bengeknya itu sudah wilayah fakultas dan prodi, bukan wilayah institut ya. Nah, jadi beberapa hal yang perlu kami sampaikan secara umum itu, dan sekali lagi mulai sekarang Anda bisa berkonsultasi langsung terkait syarat dan tetek bengeknya. Yang paling penting adalah panjenengan tidak hanya mempersiapkan naskah skripsinya, tapi juga mulai menghitung kira-kira sertifikat saya ini laku enggak untuk dimasukkan di SKPI dan poinnya sudah memenuhi atau belum. Dan di situ sebenarnya harus dibaca teliti ya, ada banyak sekali kegiatan yang bisa diklaimkan untuk memenuhi poin, misalnya menjadi moderator. Ini kan kadang luput tidak ada sertifikat itu ya. Dan kemarin untuk atlet-atlet porseni dan dari UKM olahraga dan seterusnya kan tahun-tahun lalu di Esnatalis itu tidak ada sertifikat sama sekali. Nah, tahun ini kita ganti, ibaratnya asal ada bukti kita ganti dengan sertifikat yang baru. Karena ini juga sangat dibutuhkan bagi teman-teman semuanya. Itu contoh. Kemudian ketika menulis di koran atau di media online, itu bisa juga masuk bukti untuk SKKM atau SKPI-nya. Jadi silakan tugas-tugas kuliah yang disampaikan Bapak Ibu dosen, itu dicek lagi. Saya dimuat di mana itu bisa masuk ya. Nah, terutama juga yang beberapa mahasiswa beasiswa misalnya ada yang dimuat di jurnal, nah itu juga bisa diklaimkan masuk nilainya berapa. Karena dari keempat aspek itu harus memenuhi semua ya, tidak satu aspek unggul gitu ya. Nah, itu juga nanti akan terbiasa ketika nanti panjenengan jadi ASN atau PNS, ada model kepangkatan ataupun kenaikan pangkat ya, dan itu memenuhi tidak hanya kuliah tok, tapi juga yang aktif di organisasi, kemudian mengikuti kegiatan ilmiah di luar ya, seni, bakat, kemudian penalaran dan seterusnya. Jadi harapannya ini tidak hanya syarat administratif, tapi memang
dalam rangka peningkatan mutu mahasiswa, khususnya di bidang akademik maupun non-akademik secara umum ya, di bidang seni, bakat, minat, dan seterusnya. Mungkin itu secara garis besar yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti kalau ini ada Pak Dekan, monggo nanti bisa disambung kira-kira secara teknis bagaimana. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Sohib, selaku Sohibul Zoom ya, Mas Sohib. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibda untuk penyampaiannya. Selanjutnya mungkin ini ada Bapak Sumarjoko, Dekan Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam, akan menyampaikan materi. Monggo Pak Joko, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'da. Yang kami hormati Bapak Rektor, juga Bapak Wakil Rektor, khususnya Bapak Ibda, Hamidul Ibda, dan Wakil Rektor 2 dan 3 yang juga gabung, Bapak Ibu Kaprodi, teman-teman rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual untuk menyelesaikan agenda kita yang paling dekat, yaitu untuk persiapan munaqasyah. Karena itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pelaksanaan dengan surat edaran dari fakultas kemarin. Terutama persoalan yang ada di hadapan Anda itu sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor bidang akademik. Tetapi untuk teknis pelaksanaan itu sebagaimana surat edaran. Adapun untuk pelaksanaan sertifikat untuk mendapatkan sertifikat bahasa itu segera kami edarkan juga. Yang jelas nanti fakultas akan memfasilitasi Anda agar mudah untuk mendapatkan sertifikat bahasa, baik itu nanti bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, bahkan bahasa Jawa. Akan tetapi karena basic kita sudah bahasa Arab, maka nanti kita untuk fakultas syariah, ya, saya singkat syariah saja ya, kita khususkan untuk bahasa Inggris. Kita prioritaskan untuk bahasa Inggris. Adapun yang sudah memiliki sertifikat tetap kita terima, begitu. Untuk pelaksanaan, insya Allah pertengahan Mei, ya. Jadi pertengahan Mei kita akan menyelenggarakan tes TOEFL. Nanti sebelum mendapatkan sertifikat dan Anda sebelum mengikuti tes TOEFL itu ada tutorial minimal 3 kali, karena kita bukan hanya butuh TOEFL-nya, tapi butuh skill Anda untuk berbahasa Inggris dengan baik, gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan saya tulis sesuai dengan edaran fakultas, begitu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Dekan FTK untuk menambahkan, Pak Gandhi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Sumarjoko atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada Bapak Gandhi selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Belum itu suaranya, Pak. Tes. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Institut Temanggung, jajaran pimpinan terkhusus kepada Wakil Rektor, tidak lupa kepada Pak Dekan FSEHEI, ya, kemudian tidak lupa kepada seluruh kaprodi di FTK maupun FSA dan juga seluruh mahasiswa yang tergabung dalam kesempatan ini. Terima kasih. Dalam kesempatan ini hanya singkat saja akan menyampaikan terkait dengan beberapa informasi yang perlu disinkronisasi bersama di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan, baik dosen ataupun mahasiswa yang ada di Zoom meeting ini. Yang pertama bahwa di tanggal 19 April 2022 dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan telah mengedarkan ataupun memberikan informasi dan juga sosialisasi terkait dengan pelaksanaan sidang munakosah di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Adapun untuk file ataupun dokumen yang bisa Anda akses ini nanti bisa dicek ataupun bisa di-download secara langsung di akademik. Nanti di web tersebut Anda akan pelajari bersama, bisa dicek mulai satu persatu prasyarat yang harus disiapkan oleh teman-teman semuanya dalam rangka mempersiapkan untuk ujian munakosah. Nah, adapun yang perlu kita sampaikan yang pertama dari edaran tersebut, mungkin bisa saya tampilkan saja ya. Ya, syarat administrasi yang harus Anda lengkapi dalam kegiatan munakosah di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan, diantaranya yang pertama transkrip nilai harus lengkap. Artinya teman-teman semua yang ada di FTK ini harus lulus ataupun telah mencapai kualifikasi dari seluruh mata kuliah yang diprogramkan ataupun yang direncanakan di masing-masing program studi. Jika ada mahasiswa yang belum lengkap transkrip nilainya, maka dalam kesempatan ini belum bisa untuk mengambil ujian munakosah pada tahapan semester tersebut. Maka harus melengkapi terlebih dahulu pada mata kuliah yang belum diambil. Yang selanjutnya untuk naskah skripsi kelak, ketika teman-teman semua yang ada di FTK ini sudah selesai, kita harapkan nanti untuk sampel semua diseragamkan yaitu berwarna putih. Begitu. Untuk naskah artikelnya nanti template sudah ada di panduan yang kemarin telah diedarkan langsung oleh pihak akademik, dan nanti bisa di-download secara langsung untuk template-nya. Ada dokumen ataupun kelengkapan yang bisa di-download bersama. Kemudian untuk sertifikat TOEFL kita sepakat dengan Bapak Joko, nanti kita akan laksanakan bersama bahwa bagi teman-teman mahasiswa yang belum memiliki sertifikat ini, kita harapkan nanti bisa kita laksanakan bersama, dikarenakan juga dalam kesempatan ini untuk lembaga bahasa juga belum aktif, tapi di dalam pelaksanaan nanti tetap kita libatkan personalia yang ada di lembaga bahasa, sehingga nantinya semua mahasiswa yang belum memiliki sertifikat TOEFL bisa difasilitasi oleh kampus. Yang selanjutnya untuk pengecekan similarity, kita perlu sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 1 bahwa kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak perpustakaan bahwa insya Allah untuk Turnitin sudah beres dan kemarin sudah dibayarkan secara transfer itu Pak Ibda sudah clear, artinya ini bisa digunakan dalam waktu dekat ini. Nah, hasil similarity yang maksimal 35% ini kita harapkan dari semua mahasiswa juga kita tekankan bahwa jika ada yang lebih dari 35% ini tidak boleh untuk melakukan pendaftaran, harus memperbaiki terlebih dahulu, dan juga nanti dari pihak perpustakaan sudah ada bukti ataupun ada dokumen khusus yang bisa menyatakan bahwa hal tersebut sudah melebihi 35% atau tidak begitu. Dan untuk biaya munakosahnya nanti ada edaran khusus dari Wakil Rektor 2 berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Anda semua, tetapi
saya yakin tidak akan berbeda banyak dengan nominal yang kemarin dilakukan pada periode yang sebelumnya. Tetapi untuk tahun ini memang sudah ada tambahan, yaitu tentang similarity, sehingga dari biaya mungkin ada floating di situ juga, sehingga nanti untuk pembiayaan yang ada di semester ini juga sudah diinputkan dengan semua kebutuhan yang nanti akan kalian keluarkan dalam persyaratan ujian munakosah ini. Kemudian ini ada linknya juga, nanti bisa di-download oleh teman-teman mahasiswa, bahwa untuk melakukan pendaftaran ini bisa dimulai dari sekarang, jadi nggak perlu terlalu lama sampai bulan Mei ataupun Juni ataupun Juli. Kalau pengen daftar dengan persyaratan yang sudah lengkap semuanya, silakan daftar. Reserve untuk kursi pertama di Unisnu Temanggung, bahwa jenengan menjadi pendaftar pertama di dalam periode ataupun pelaksanaan ujian di FTK. Yang selanjutnya untuk pendaftaran sidang munakosah, memang di FTK kita selaraskan hanya di awal bulan saja, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 7. Jadi kalau besok per tanggal awal bulan Mei itu ya tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei. Nah, itu. Kemudian nanti untuk sidang munakosahnya, silahkan nanti teman-teman semuanya ini bisa laksanakan pada minggu yang kedua, minggu yang ketiga, dan juga minggu yang keempat di setiap bulan. Jadi ujian munakosah di FTK akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, kemudian pada minggu yang kedua, minggu yang ketiga, dan juga minggu keempat. Jadi setiap bulan insya Allah ada ujian terus yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa di FTK. Kenapa hari Sabtu ini? Hari Sabtu adalah hari lahirnya dari Mbah Hati Sofwan. Makanya kita tetapkan hari itu, semoga dengan hari kelahiran ini juga menjadi kelahiran Anda, supaya nanti menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Kemudian nanti dari Kaprodi kita harapkan bisa melakukan analisis terhadap dosen yang nanti akan ditunjuk sebagai penguji dengan prasyarat yang sesuai dengan panduan dengan pedoman tersebut. Kemudian nanti dikoordinasikan pula dengan biro akademik dan juga administrasi supaya nantinya bisa dijadwalkan. Nah, dari biro ini kita harapkan nanti bisa menentukan jadwalnya, kemudian untuk kelengkapan administrasinya juga mohon nanti segera diselesaikan, karena hanya tenggat waktunya ini 1 minggu, sehingga kita harapkan bisa bekerja secara maksimal. Kita mohon bantuan dari seluruh pihak supaya nanti memang benar-benar bisa mempersiapkan diri dengan baik dengan skema yang kita persiapkan dari FTK. Dan untuk penentuan penguji kita harapkan walaupun dengan pedoman yang sudah ada, tetapi kepakaran ini juga kita pertimbangkan, dan juga yang kedua dengan asas pemerataan. Jadi tidak ada yang jomplang terlalu tinggi, misalnya dosen A ini menguji terlalu banyak, kemudian dosen B hanya sedikit, dan sebagainya. Kita harapkan ada asas pemerataan di prodi masing-masing. Itu. Kemudian untuk jadwal, kita harapkan nanti setelah terjadwal semuanya akan di-list di website, dan juga nanti akan dikirimkan undangan juga beserta berita acara kepada dosen. Nah, ini untuk mahasiswa yang nanti telah mengirimkan naskah skripsi, kita harapkan bisa mengumpulkan seluruh naskah itu menggunakan map khusus ya, sehingga dari map itu bisa mengakomodir seluruh naskah skripsi Anda yang memang nanti dikirimkan kepada pihak akademik, supaya nanti bisa diserahkan kepada dosen penguji. Kemudian jika terdapat kendala nanti di dalam pelaksanaan ujian, misalnya katakanlah Anda sudah menjadwal di hari ini, tetapi dosennya yang ditunjuk oleh Kaprodi itu ada hambatan dikarenakan mungkin ada tugas luar ataupun ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini yang bersangkutan tetap bisa melaksanakan ujian di hari itu, dan juga mungkin bisa melakukan ujian dengan dosen yang tadi tidak bisa bergabung dalam kesempatan itu pada lain waktu, ataupun juga bisa dilakukan secara bersamaan pada minggu ataupun bulan bersama, bulan yang selanjutnya sesuai dengan kesepakatan yang bersama. Mahasiswa yang telah melaksanakan munakosah wajib mengumpulkan nanti ya naskah skripsi dalam dalam map yang tadi telah disiapkan oleh dari biro akademik, kemudian dijilid rangkap 3, kemudian nanti setelah teman-teman jilidkan juga disertai dengan naskah artikel dari hasil skripsi dan juga sertifikat TOEFL yang nanti harus diserahkan kepada biro administrasi.
Dan edaran ini berlaku sampai tahun akademik 2021-2022 berakhir. Mungkin itu dulu dari FTK, semoga nanti dari edaran ini bisa ditindaklanjuti bersama dan ini kita siap fasilitasi dari teman-teman semua. Tujuan utamanya memang memberikan hal yang terbaik bagi kalian agar nanti kualitas dari output ataupun skripsi Anda menjadi terbaik dan juga tetap luar biasa. Nah, ini jarang sekali didapatkan di kampus-kampus yang lain, bahkan sekelas kampus negeri pun juga jarang seperti ini. Nah, kita harapkan kita mulai budayakan hal yang baik seperti ini sehingga nantinya akan mendapatkan manfaat seperti yang tadi diungkapkan oleh Bapak Wakil Rektor 1 bahwa mahasiswa yang ada di UNIS Temanggung ketika lanjut S2 ternyata sudah punya kecakapan khusus di bidang ini. Kemarin juga ada salah satu mahasiswa kita yang lanjut di UNES itu juga sempat diberikan kepercayaan kepada beberapa dosen terkait dengan penulisan jurnal ataupun buku dan sebagainya yang memang tidak semua mahasiswa yang ada di kelas tersebut bisa ataupun memiliki kapasitas seperti mahasiswa kita. Nah, kita harapkan teman-teman semua dimaknai ini sebagai salah satu ikhtiar untuk memperbaiki diri dan juga mempersiapkan dari diri Anda sehingga nanti memiliki skill ataupun kecakapan khusus yang akan bermanfaat bagi Anda di kelak ataupun kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ibda atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silakan sebutkan nama serta prodinya masing-masing. Mengingatkan kembali untuk di akhir sesi akan kami bagikan Google Form untuk absensi. Silakan untuk Bapak, Ibu Kaprodi serta Bapak Dekan untuk mengisi serta mahasiswa-mahasiswi untuk mengisi form absensi. Monggo yang mau bertanya silakan sebutkan nama serta prodinya masing-masing. Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan sebutkan nama dan prodinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiar Muhammad Zuri. Izin menanyakan terkait tentang SKKM. Ya, ini pada halaman ke-18 buku pedoman. Ini kan di sini tertulis adanya English course atau TOEFL atau TOEFL dari lembaga bereputasi. Nah, ini kalau misalkan sertifikat yang digunakan itu English course berarti nggak apa-apa atau Bapak? Soalnya tadi ditekankan kan TOEFL. Sementara saya sudah melaksanakan yang English course. Jadi sertifikat English course itu berlaku atau tidak? Dan untuk SKKM yang wajib, yang 200 poin itu akan tetap berlaku atau tidak? Soalnya kan kalau yang sertifikat dari lembaga bahasa ini kan syarat wajib yang tidak ada poinnya. Nah, itu akan tetap SKKM itu disesuaikan dengan buku pedoman SKKM atau masih ada nego-nego lagi terkait dengan sertifikat yang belum kita dapatkan dari dosa masa lalu. Itu bagaimana, Bapak? Soalnya dari angkatan saya kemarin sudah sempat diskusi masih pada taraf yang mengambang, masih pada taraf yang kebingungan terkait SKKM ini akan berlangsung atau tidak. Mungkin itu dulu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Nendi Mutiar. Silakan Pak Ibda untuk menjawab pertanyaan dari Mas Nendi Mutiar. Mana coba gue. Ya, terima kasih Mas Nendi. Jadi begini, yang pertama sebenarnya istilah English course, TOEFL, IBT itu apa namanya? Yang sudah hasil final ya. Kalau English course itu dulu memang program PBSB atau lembaga bahasa yang hanya menjadi TOEFL prediction sebenarnya. Dan itu sebenarnya tidak berlaku karena dia hanya apa istilahnya hanya prediksi ya, hanya IBT prediksi gitu loh. Yang diakui ya yang TOEFL gitu loh. Jadi
TOEFL prediction itu hanya untuk awal saja, dan kalau nanti kita gunakan untuk keluar itu juga nggak laku. Nah, adapun untuk syarat tahun ini di SKKM itu ya minimal ya TOEFL seperti itu. Nah, adapun English course nanti bisa masuk di poin SKKM-nya. Jadi ada sertifikat kelembagaan gitu loh. Karena yang diakui di luar ataupun minimal secara nasional, karena kurikulum kita nasional itu kan yang TOEFL seperti itu. Itu yang pertama. Dan lembaga bereputasi. Nah, di sini tekankan bereputasi itu lisensi yang luar negeri, baik Amerika maupun Inggris ya, yang British maupun yang lain. Nah, karena kita skupnya masih nasional, dalam arti hanya untuk kepentingan internal ujian skripsi, dan lembaga bahasa memang tidak ada atau belum diadakan karena sesuai dengan kebijakan di yayasan maupun PCNO ya, sesuai kebutuhan itu, maka kita hanya nanti yang bisa mengeluarkan ya sertifikat bisa dari langsung lektor, karena ini untuk kepentingan internal saja seperti itu. Kemudian ini berlaku atau tidak, tadi di awal sudah kami sampaikan, ini ya berlaku semuanya, karena kalau Anda nggak mengikuti aturan ini, terus aturan yang mana yang atau dipedomani kan gitu ya, mau aturan Steinu kan tidak ada, Steinu sudah. Makanya bagi teman-teman yang terhambat ataupun belum memenuhi, segera dicek kira-kira kurangnya berapa di aspek mana, itu bisa dikomunikasikan, khususnya bagi yang sudah stadium akhir ya, semester lama itu. Kalau yang aktivis saya kira tidak terlalu banyak bingung karena banyak mengikuti kegiatan ya, kalau rajin mengumpulkan sertifikat, kalau enggak mengumpulkan sertifikat juga repot juga. Jadi sekali lagi kita tekankan sesuai pedoman ini memang yang dinilai itu sebenarnya ya semua kegiatan mahasiswa yang itu tidak tidak menjadi kesusahan, dalam arti yang kemarin-kemarin misalnya mengikuti kegiatan di internal kampus tetapi belum ada sertifikat, silakan bisa ditagih atau diklaimkan dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kan banyak kegiatan di kampus yang memang tidak ada sertifikatnya. Nah, mulai sekarang kita budayakan ada bukti tertulisnya. Jadi kita mengikuti kegiatan, aku melu PBAK, lah buktinya mana, nggak ada sertifikat. Berarti dulu harus menagih dengan yang mengeluarkan sertifikat. Adapun dari luar ya itu bukan urusan kita ya. Anda ikut sertifikat di mana, kegiatan di mana, dapat sertifikat dari mana, itu bukan wilayah kami untuk mengeluarkan, ya lembaga yang bersangkutan seperti itu. Jadi adanya forum ini sebenarnya untuk menjembatani sahabat-sahabat semua yang kekurangan dalam bidang kira-kira sertifikat yang kurang yang mana. Yang jelas jangan sampai memalsukan, karena nanti ada sanksinya ya sesuai dengan pedoman itu. Makanya kalau kita kesusahan dalam arti ini tetap kita wajibkan karena sebagai konsistensi terhadap pedoman dan juga jaminan mutu internal. Makanya bagi yang kesusahan ini jangan melakukan jalan-jalan yang tidak terpuji ya. Misalnya memalsukan, fotokopi atau scan, itu akan nanti kita cek benar ya, ada lolos atau tidaknya nanti. Dan nanti ketika Bapak Ibu sahabat-sahabat semua kesusahan, nanti bisa kita jembatani melalui kegiatan-kegiatan. Ini sebenarnya sudah kami sampaikan kepada Dema Institut kemarin, cuman belum ditindaklanjuti ya. Makanya kalau misalnya ada calon pendaftar itu ada 50, nah nanti kita membuat kegiatan yang agak besar, yang itu bisa istilahnya ya menutupi semua kekurangan yang sahabat-sahabat semua miliki. Jadi nggak usah bingung saja sebenarnya, kalau kita ada kegiatan itu jelas melakukan kegiatan gitu loh, dan sertifikat itu sah karena tidak ngapusi gitu kan. Tapi kalau Anda memalsukan, nah itu kan maksud Anda lulus nanti jasanya untuk cari kerja, yo nggak enak gitu loh ya hawanya ya. Anda nanti makan uang halal atau haram itu urusan Tuhan ya. Nanti kalau bisa seperti itu. Dan ini bukan berarti kita menyusahkan tuh enggak, karena ini sesuai dengan standar nasional ataupun kebutuhan di surat keterangan pendamping ijazah atau SKP itu. Jadi dasarnya di pedoman saya kira sudah jelas ya, tidak kepentingan kami, justru ini kepentingan Anda semua. Kita memudahkan dalam masa depan ataupun taraf selanjutnya. Harapannya memang seperti itu. Jadi masalah administratif ini memang bukan hanya soal kertas ya, tapi juga substansinya arahnya ke sana. Mungkin itu secara umum. Mungkin kalau ada tambahan dari yang lain, kami persilakan. Mungkin saya menambahkan sedikit, Bapak.
bertanya lagi. Ya, apa? Ini kan di poin nomor 6, ini kan ada kegiatan wajib. Yang salah satunya adalah latihan dasar kepemimpinan LDK. Yang tidak ada nilainya itu ya? Ya, nah, ini saya mau menanyakan terkait tentang LDK. Ini kan pada angkatan saya, terkhusus Prodi PGMI, pada angkatan saya Prodi PGMI itu yang sudah mengikuti LDKM itu baru beberapa orang, Bapak. Kebetulan saya 2018 sudah ikut, 2019 sudah jadi panitia, 2020 sudah jadi panitia. Nah, itu bagaimana, Bapak? Soalnya mencangkupnya satu angkatan banyak. Gini aja, bagi yang sertifikat yang wajib tidak ada nilainya kan, seingat saya itu ada BBAK, ada Stadium General, LDK, sama apalagi TOEFL ya, sama BTG atau sertifikat aswaja. Nah, nanti karena itu yang mengeluarkan adalah Dema fakultas ya, kalau nggak salah ya. LDK ya Pak, Dema LDK fakultas. Ya. Nah, nanti itu tak coba fakultas koordinasi dengan BEM-nya atau Demanya. Kira-kira mau diganti apa gitu kan. Ada istilahnya, ada matrikulasinya lah ya. Ada penyetaraannya, apakah diganti dengan menulis artikel nanti mendapat sertifikat atau bagaimana. Karena ini yang mengeluarkan adalah Ormawa gitu loh, bukan kampus. Jadi kami tidak bisa menjawabnya, tapi kami memberi alternatif, tetap sertifikat itu ada, cuma nanti disetarakan dengan kegiatan lain gitu loh, enggak LDK mana yo jangan lah ya, kasihan teman-teman wis tua-tua melu LDK lagi kan yo mesake gitu. Jadi jalan tengahnya itu aja, nanti coba Pak Dekan ataupun saya nanti tak kontak siapa namanya, ketua Demanya fakultas. Kira-kira LDK untuk mahasiswa tingkat akhir ini mau diganti apa? Nek syarat saya simpel aja, misalnya menulis artikel, dikirimkan ke Demanya, nanti diganti dengan sertifikat, itu saya kira selesai. Artinya tetap ada kewajiban untuk menebusnya gitu loh, tidak serta-merta langsung disetarakan semua, ya enggak lah, kita tetap ya ada input, ada proses, ada output seperti itu. Jadi solusinya itu. Tapi yang untuk Stadium General, BBK kan tetap wajib, masuk nggak ikut kan dulu. Tapi kalau LDK kan karena itu kemarin seingat saya adalah masukan dari sahabat-sahabat aktivis, Pak ini kalau bisa diwajibkan biar pada aktif. Oh ya, setelah kami kaji ternyata memang ya sebenarnya tinggal variasi kegiatannya menjadi urgent gitu loh. Makanya kita masukkan di situ. Tapi karena dalam konteks angkatan ini kemungkinan belum banyak yang mengikuti LDK, nanti solusinya itu gambaran umumnya. Yang penting nanti kontak dengan ketua Demanya mau diganti kegiatan apa. Tapi yang simpel aja lah, karena kalau hanya kalau harus LDK lagi ya nggak mau kan gitu loh. Itu ya kira-kira. Tetap kita cari solusinya, tidak kita kita biarkan gitu ya. Monggo yang lain jika ada lagi. Saya Pak mau bertanya. Sebutkan nama dan prodi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana, Prodi Ekonomi Syariah, mau bertanya terkait sertifikat itu yang memiliki poin. Kalau di itu Pak di LPM GRIP itu kan ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar, ada pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Nah itu apakah sertifikatnya bisa termasuk di hitungan di pelatihan, kan itu ada pelatihan gitu yang di luar di luar prodi gitu loh Pak, maksudnya itu ikut bisa dapat poin apa tidak gitu. Terima kasih. Sudah baca buku pedomannya belum, Mbak? Sudah Pak. Nah, kalau sudah harusnya sudah tidak ditanyakan itu karena semuanya ada poinnya itu. Oh ya. iya. Ada ya, poinnya. Pak. Itu di tingkat UKM itu kan setara di institut. Jadi peserta berapa, moderator berapa, narasumber berapa ada semua. Masuknya di bakat minat atau penalaran atau kegiatan akademik itu ada semua di situ. Makanya nanti akan dicek lagi oleh bidang akademik atau biro administrasi akademik, kira-kira ini kurang yang mana, karena nanti saya yakin ada yang penempatannya tidak pas ya, misalnya ini bidangnya pengabdian tapi masuk penelitian, ini bidangnya bakat minat tapi masuk penalaran gitu loh.
Jadi selama ada sertifikat itu masih berlaku ya, dan nanti ke depan memang ini masih awal lah ya, dalam arti awal, ke depan itu sertifikat yang kami akui adalah yang mengetahui pejabat atau pengelola di atasnya. Misalnya Dema fakultas, berarti harus mengetahui dekannya. Kalau di institut, Dema, SEMA institut, dan UKM harus mengetahui minimal wakil rektor dan rektor, seperti itu. Adapun yang dulu-dulu tidak ada masalah, karena kan belum apa ya, kita nggak mungkin pukul mundur sertifikat itu. Tapi yang untuk ke depan, harapannya semua sertifikat yang kita akui di internal ya mengetahui pimpinan di atasnya. Adapun sertifikat dari luar yang bertanggung jawab ya lembaga yang mengeluarkan. Kalau misalnya nanti kita cek benar atau tidak, apalagi sekarang banyak QR code yang bisa semuanya online, sangat gampang itu ya. TTE juga ada, tanda tangan elektronik, jadi sangat mudah pengecekan administrasinya. Tapi harapan kami semua itu dilakukan atas kejujuran ya Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat semua. Apa gunanya Anda lulus tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji, tidak sah, itu akan Anda nggak dapat berkah, malah repot gitu ya. Mungkin itu ya mbaknya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang lain yang mau bertanya? Silahkan sebutkan nama dan prodinya. Saya Pak, mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Pak, mohon maaf. Mau izin tanya terkait dengan poin yang fakultas atau unit. Mohon maaf, sebutkan Mau nama minta dan prodi. konfirmasi. Oh iya, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Arinda Vivi dari Prodi PAI. Izin tanya terkait dengan poin yang fakultas atau unit. Mohon konfirmasinya saja. Unitnya itu ada kriterianya lagi atau tidak, atau bisa menyeluruh. Itu saja. Mungkin atau bisa dari tingkat desa atau bagaimana Pak? Agak rancu Yang poin itu. mana itu? Yang poin mana? Yang sebentar. Karena ada unit itu maksudnya yang... Oh, itu yang unsur penalaran dan keilmuan yang nomor 445 itu ya Pak. Fakultas atau unit itu. Nah, unit itu maksudnya unit pengelola program studi. Jadi fakultas itu kan UPPS namanya, unit pengelola program studi. Kalau misalnya yang mengeluarkan unit lain itu lembaga maksudnya. Ada perpustakaan, ada lembaga bahasa, misalnya ada LPM gitu loh. Jadi unit maksud itu unit di kampus, bukan unit di luar kampus. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang di luar masuknya ya apa ya Pak? Ya kan tinggal penyelenggaranya siapa, tingkatnya apa. Kan misalnya sertifikat nih, seminar nasional. Misalnya penyelenggara KNPI misalnya, berarti dia masuknya di seminar nasional. Anda sebagai peserta atau apa, itu ada poinnya di situ. Gitu ya. Sudah paham? Baik Pak, terima kasih. Insya Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan sebutkan nama dan prodi. Bertanya lagi Bapak, saya Nendi Mutiar Muhammad Zuhri. Bertanya lagi. Silakan Mas Nendi. Terkait dengan bakat minat dan kemampuan atau kegemaran pada poin nomor 5, berperan serta aktif dalam kepanitiaan. Ini dibuktikannya melalui surat tugas dari delegasi UKM bisa atau tidak Bapak? Soalnya saya pernah mengikuti kepanitiaan di luar kampus. Terima kasih. Ya, memang kalau ngomong administrasi ini rigid riwil ya, atau teknis gitu loh. Tapi harus jeli juga. Begini, kalau organisasi Anda tertib administrasi, harusnya kepanitiaan dasar hukumnya untuk menjadi panitia itu ya surat keputusan, ya toh. Nah, kalau nggak ada SK minimal, ya kalau nggak tertib administrasi ya repot ya. Surat tugas atau apalah gitu. Jadi ada pengganti lain gitu ya. Yang jelas ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kepanitiaannya lintas, ya minimal lintas itu. Makanya ini mengajarkan teman-teman sahabat-sahabat semua untuk tertib administrasi sebenarnya. Karena saya yakin semuanya aktivis, semuanya aktif di berbagai kegiatan, tapi kadang nggak ada sertifikat karena memang nggak penting ya. Penting wong itu Anda nanti apalagi jadi PNS sangat penting sekali itu ikut seminar, ikut apa itu ada poinnya. Gitu. Makanya ini kita mulai di situ ya. Dan untuk memang kalau jenjang S2 lebih berat lagi ya, harus Sinta 2 misalnya yang artikel, dan untuk yang bebas
yang apa namanya bebas sebuah ujian misalnya itu bisa yang Scopus misalnya, tapi itu kan berat. Ini untuk S1 ya kita yang ringan-ringan aja. Makanya diskusi sebagai peserta kita akui, panitia kita akui gitu loh. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang itu memang membekali teman-teman di bidang penalaran, bakat minat dan seterusnya. Jadi boleh diganti dengan surat tugas atau apalah, yang penting ada buktinya seperti itu. Itu ya kira-kira Mas Nedi. Siap, Bapak. Terima kasih. Ya, yang lain monggo. Bapak, saya izin bertanya, Bapak. Ya. Saya Eti Ratnawati Ningsih dari PIAUD 8. Sudah buka, Bu? Ya. Sementara ini kan saya ikut itu loh Pak, survei-survei di statistik. Kadang ada yang dapat sertifikat. Apakah sertifikat itu bisa digunakan untuk menambah nilai, Pak? Boleh. Boleh. Oh ya, yang penting ada buktinya gitu, Pak. Iya, kan gini loh. Yang penting gini loh, kan ada beberapa poin tadi itu, ada bidang penalaran, bakat minat dan seterusnya. Itu nanti dirinci kira-kira sertifikat kita itu masuk mana gitu loh. Oh, ini kegiatannya baksos, oh berarti masuk pengabdian gitu loh, Bu. Jadi di apa namanya disesuaikan dengan fokusnya, spesifiknya apa. Misalnya hanya dapat surat tugas ya tidak apa-apa, yang penting ada gitu loh. Minimal itu ya. Kalau lengkap ya ada surat tugas, ada berita acara, ada sertifikat, tapi kan tidak mungkin lah teman-teman nggak begitu penting kan apa ngurus kayak gitu, tapi minimal ada surat tugas, SK atau apa. Kan di situ menjadi pengurus organisasi juga ada nilainya. Misalnya menjadi, kalau guru jangan ya, karena kan satunya masih mahasiswa. Misalnya menjadi pengurus apa gitu ya, IPNU misalnya, atau IPP, PMII misalnya, atau aktivis di bidang Karang Taruna atau KNPI itu bisa gitu loh. Jadi itu DIMA ya, fakultas maupun institut, UKM dan SEMA itu bisa untuk menjadi salah satu poin di SKKM itu. Jadi monggo silakan dibongkar lagi dokumen-dokumen sertifikatnya. Tapi yang berlaku yang sejak Anda mahasiswa, sertifikatnya 2001 ya nggak berlaku lah. Anda kan masuknya tahun berapa? 2018 ini ya. Berarti yang 2018 ke sini. Gimana? Kalau masuk anggota itu di PKK itu bisa masuk, Pak. Kan ada SK-nya. Iya, nggak apa-apa PKK. Oh ya. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Nanti tapi biar masuk PKK. Ya yang lain nggak apa-apa lah. Nih anggota nilainya berapa? Mikirnya saya gitu loh maksudnya. Kalau ketua, sekretaris, ketua bidang kan lumayan. Tapi kalau hanya anggota nilainya sedikit itu. Ya kalau udah ada nggak apa-apa, itu dimasukkan untuk tambah-tambah ya. Iya, bisa nambah nilai, Pak. Ya, terima bisa kasih. Nambah nilai. Nggih, gitu ya kira-kira. Ya. Monggo yang lain, mumpung masih belum maghrib ini. Saya, Pak. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ida, saya Andoko Pak, yang selaku Timba Institut, yang kebetulan belum bisa menindaklanjuti dari arahan panjenengan kemarin karena sedang berhalangan untuk beraktivitas. Nah, ini Pak yang ingin saya sampaikan selaku ormawa lah. Tolong kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu strategis, itu jangan mendadak Pak. Contoh seperti SKKM ini. Karena tinggal beberapa bulan lagi ini kita masih ada Lebaran, dan setelah Lebaran masa aktif kami di Ormawa mungkin tinggal 2 bulan. Dan untuk mengadakan kegiatan dengan seluruh Ormawa yang ada, itu tidak semudah yang diperkirakan Pak terkadang. Itu yang pertama. Karena mengingat akhir-akhir kemarin juga terdapat beberapa kebijakan kampus yang juga mendadak, ya adalah. Saya kira teman-teman mahasiswa juga tahu lah. Gitu kan, sahabat-sahabat. Nah, mungkin itu saja Pak masukan dari saya. Tolong jangan mendadak ketika ada kebijakan yang sangat penting gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang jelas kebijakan SKKM ini tidak mendadak ya, karena ini sudah kita awali sejak dulu waktu awal di Wakil Ketua dan PJS Wakil Rektor 1 waktu PJS-nya Pak Sumarjoko dulu. Hanya saja pengesahannya memang mulai Januari, karena kita dilantik mulai Januari, jadi tidak mendadak gitu loh.
Kemudian untuk SKPI-nya juga ini kebutuhan kurikulum, bukan kepentingan kami ya. SKPI itu berangkat dari kurikulum KKNI yang sudah berlangsung sejak 2017 ya. Artinya ini menjadi keharusan. Keharusan mau dadak mau enggak ya wajib gitu loh. Bukan enggak ada toleransi di situ. Karena ini kebutuhan mahasiswa bukan kebutuhan kami juga. Nah, adapun kalau kebijakan lain kan di bidang saya kayaknya tidak ada yang mendadak ya. Hanya mendadak ini dalam arti memang sesuai kebutuhan mahasiswa juga. Jadi inisiasi munculnya kegiatan ini bukan keinginan kami, tapi memang karena kondisi. Jadi ada misalnya mahasiswa kesusahan nih memiliki sertifikat, makanya kita membuat seminar gitu. Jadi kebutuhannya kita kembalikan berdasarkan basic need dan tidak menabrak aturan. Jadi bukan masalah mendadak atau tidak mendadak, tapi memang mengharuskan seperti itu ya. Jadi Anda harus siap, kerja 5 hari, 10 hari harus siap, jangan terlalu lama gitu loh. Kalau lama ya nanti budayanya juga lama dalam progresnya. Yang jelas kita akomodatif terhadap masukan, tapi kita juga berangkat dari kondisi dan juga memang mengharuskan seperti itu, termasuk SKKM dan itu berangkat dari surat keterangan pendamping ijazah yang itu juga akan menjadi hak panjenengan semua ketika nanti lulus. Kan tidak mungkin Anda kurikulum KKNI, dulu SPDI, sekarang SPD, itu kan salah satu impact-nya di situ ya, kurikulum KKNI. Yang harusnya ada SKPI, misalnya kalau nggak dapat SKPI bagaimana? Kemarin contoh Gus Nase ini bingung mahasiswanya SKPI-nya kurang banyak, ini kan juga karena kondisi gitu loh. Makanya SKKM ini bukan mendadak, memang kebutuhan mahasiswa, bukan kebutuhan saya apalagi nggak butuh-butuh amat misalnya untuk ini, karena memang menjalankan tugas saja kami sebagai yang diamanati seperti itu. Jadi jangan dimaknai mendadak atau gimana lah, ini ya karena kondisi kebutuhan yang memang mengharuskan seperti itu dan kembalinya ke teman-teman semua, bukan pada kami. Kami hanya menjalankan tugas sebagai pelaku teknis maupun strategis di levelnya masing-masing. Itu ya kira-kira. Yang penting komunikasi saja lah, karena kita kalau bisa komunikasi itu akan memudahkan, termasuk sahabat-sahabat mahasiswa yang kekurangan syarat di SKKM-nya ini kan termasuk respon kami segera menggelar kegiatan seperti ini itu juga dalam rangka apa namanya menindaklanjuti kita itu sebenarnya ingin membantu mahasiswa gitu loh. Jadi bantulah kami untuk membantu Anda, gampangannya gitu. Sama-sama sinergi, bukan sama-sama menghambat gitu ya. Itu ya kira-kira Mas. Halo. Ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Untuk absensi jangan lupa diisi di Google Form, di chat. Silakan untuk saya jawab, masih dipersilahkan. Ada yang mau tidak? Bapak Ibu Prodi. Saya mau bertanya, Pak. Yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ririn dari PGMI. Saya mau bertanya, Pak. Ini kan di sini di pasal 6 disebutkan kegiatan khusus itu poinnya harus 20%. Sedangkan penjabaran kegiatan khusus itu harusnya tahfidz Al-Quran dan santri asrama minimal mondok 2 tahun. Nah, itu misalnya nggak punya sama sekali sertifikat itu, terus bagaimana Pak solusinya? Ya, diganti dengan ini, apa namanya, kegiatan lain di luar 4 itu. Kan gini, jadi kegiatan khusus itu sebenarnya unsur penunjang ya, dan harus ada minimal lah. Untuk status kita sebenarnya kurang pas dulu itu pramuka masuk UKM. Kalau sesuai Kebdirjen tahun 2016 itu tentang Ormawa ya, Racana itu masuknya unit kegiatan khusus. Jadi nanti bisa diganti dengan kegiatan di kepramukaan misalnya. Kalau yang dari syariah atau yang lain yang apa? Ya pokoknya ada sertifikat lain di luar yang sudah ada penalaran bakat minat dan seterusnya. Karena ini sebenarnya hanya unsur penunjang ya, kegiatan yang memang khusus ya.
Kalau itu kan misalnya yang bagi yang tidak santri, tidak beasiswa kan repot. Nah, maka silakan diganti dengan kegiatan lain yang kira-kira masuk di situ gitu loh. Kan tadi ada pertanyaan jadi surveyor atau apa istilah enumerator ya, peneliti atau asisten peneliti di statistik apakah bisa? Bisa, maka masukkan saja. Ketika nggak masuk di pengabdian ya bisa masuk ke kegiatan khusus misalnya. Jadi pokoknya di luar kegiatan yang sudah ada. Karena kalau hanya dibatasi seperti itu repot ya. Yang jelas kegiatan pokoknya terisi ya, penalaran bakat minat itu. Kalau kegiatan khusus kan sebenarnya lebih ke unsur penunjang kalau di ASN ataupun di kepangkatan sertifikat dosen itu seperti itu. Itu ya kira-kira ya. Di pramuka itu bisa karena pramuka masuknya unit kegiatan khusus sebenarnya bukan UKM. Kalau UKM kan di luar itu ya. Jadi ada Menwa, kemudian PMI ya, Palang Merah Indonesia sama Racana itu masuk unit kegiatan khusus ya, bukan masuk UKM. Itu ya kira-kira. Ya Pak, terima kasih. Ada yang lain silahkan bertanya. Saya, Pak. Ya, silahkan. Boleh jambak. Silakan yang mau bertanya. Tetap kalau nggak ada, Mas. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Silahkan sebutkan nama dan prodi. Perkenalkan, saya Isni Indriana dari Prodi PGMI. Izin bertanya. Kan dalam SKKM itu terdapat sertifikat untuk bukti mengikuti lomba dan juara. Tapi misal sertifikat hanya ada juara, sedangkan untuk mengikuti lombanya itu tidak ada, itu tetap dihitung 2 atau hanya 1? Terima kasih. Ya, yang hitung nanti Mas Soeb ya, Mas Soeb yang bisa jawab ya. Yang jelas kalau yang dihitung yang ada buktinya, kalau nggak ada ya nggak dihitung gitu aja ya, simpel ya. Yang jelas nanti bisa sama Mas Soeb atau Mas Haris, kira-kira yang diakui yang mana, karena nanti kita juga ngecek gitu ya. Ya, yang ada buktinya dihitung, yang enggak ya bisa minta klaim tetap ada bukti. Misalnya saya ikut kejuaraan tapi enggak kayak kemarin ya por seni ini kan enggak ada sertifikat ya, hanya peserta gitu. Tapi kan enggak mungkin kita gitu, maka kita ganti dengan sertifikat dari kampus yang intinya sebagai juara 2, 3 ya kemarin itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu bisa, karena ini kan kasuistik ya. Misalnya sahabat-sahabat semua mengikuti lomba juara 1 sampai 2, 3 misalnya, tapi kok sertifikatnya hilang kan bisa jadi ya, atau tinggal bungkus kacang misalnya. Nah, itu asal ada bukti, misalnya ada foto ataupun ada beritanya, misalnya ada videonya, buktinya lah, bisa kita klaimkan mengganti dari kampus. Asalkan ada buktinya, kita nanti akan ganti itu. Langsung dari rektor atau ya sesuai tingkatnya lah. Kalau tingkat nasional ya dari rektor, seperti itu gampangannya ya. Yang penting kita membantu teman-teman yang mengalami problem seperti itu. Monggo jika ada yang lain. Silakan jika ada yang lain yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya, saya ingin mengingatkan jangan lupa isi absensi di Google Form yang telah kami bagikan untuk Bapak, Ibu,
Kaprodi serta dekan, jangan lupa juga untuk mengisi Google Form absensinya. Monggo, ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Jika tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.